Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 dengan tema, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bako penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terbaik dalam kasih Tuhan, mungkin kita tidak asing lagi dengan narasi ini ya. Bagaimana Tuhan Yesus memberi 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, dan itu hanya dihitung laki-laki ya. Anak-anak dan perempuan tidak dihitung ketika itu. Dan bagaimana makanan itu tersisa. Dan itu juga memunculkan banyak guyon ya, yang berkata, ya karena bukan orang Batak yang yang makan, karena sering, tapi saya pikir itu sudah masa lalu lah itu ya, masih sering diplastikin ya, bahkan sebelum dapat bagian semuanya. Walaupun kemarin saya ketika sempat ditempatkan di Medan, dengar juga istilah amplas itu ya, ama-ama per plastik. Kalau ada pendengar ini yang tidak mengerti ama-ama, ya baguslah. Karena itu jelek. Karena ternyata laki-laki, bapak-bapak juga sudah ikut memplastik, membungkus-bungkusi makanan gitu ceritanya. Makanya tidak pernah ada yang sisa. Tapi itu hanya guyon saja. Tapi saya pikir intinya adalah seperti apa yang kita baca, bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Kepedulian Tuhan itu sungguh luar biasa. Bahkan melampaui apa yang pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita.
Maka segala sesuatu yang ketika kita serahkan kepada Tuhan, 5 roti 2 ikan saja, ketika Tuhan memberkati, yang sesuatu yang tidak dipandang, yang dianggap oleh dunia ini, tapi di dalam Tuhan itu akan menjadi, bahkan memberkati. Maka saudaraku, mari kita melihat apa yang menjadi penegasan nats dalam firman Tuhan pada saat ini. Hal yang pertama, Yesus itu adalah pribadi penyedia, pribadi yang selalu menyediakan kebutuhan fisik, bahkan kebutuhan rohani untuk setiap kita. Ketika Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, ini artinya bahwa Yesuslah sumber yang tidak terbatas yang dapat memenuhi kebutuhan setiap kita. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan tidak lain adalah Yesus sendirilah roti kehidupan itu. Kisah ini memiliki makna simbolis yang lebih dalam, di mana Tuhan Yesus jelas mau menegaskan dialah sesungguhnya roti hidup itu, yang memberi makan rohani, yang membuat setiap kita tidak akan pernah kelaparan. Sebab di dalamnya, sebab hidup dalam Yesus adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana kita melihat di pasal 6 ini lebih jelas lagi bagaimana Tuhan Yesus adalah roti, adalah pribadi yang turun dari sorga memberikan kehidupan itu. Lalu apa yang ketiga menjadi penegasan nats, percayalah dan milikilah iman sejatinya kepada Tuhan Yesus. Lihatlah melalui dialog dengan Filipus dan bagaimana tindakan Andreas, Yesus mengajarkan bahwa iman kepadanya adalah segala-galanya. Tidak mungkin bagi Filipus, tidak mungkin bagi Andreas, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Itu sebabnya yang mau ditanya adalah, adakah kesediaanmu mencari? Adakah kesediaanmu memberi? Adakah kesediaanmu berbagi? Itu saja. Lalu apa yang berikut? Yesus sebagai penggenapan nubuatan itu. Lihatlah reaksi orang-orang ketiga itu, dan akhirnya mereka menyatakan bahwa inilah nabi yang datang ke dunia untuk menggenapi setiap nubuatan itu. Walaupun kita tahu bahwa mereka hanya berada di dalam kepuasan akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, tidak lain adalah yang mau ditegaskan penolakan terhadap kehendak duniawi. Lihatlah Tuhan Yesus itu, ketika dia mengetahui orang banyak itu ingin mengangkatnya, menjadikannya raja karena mujizat-mujizatnya, tapi Yesus bukanlah pribadi yang gila jabatan. Tapi Yesus lebih memilih tidak menjadi pemimpin duniawi, pemimpin politik. Tapi Yesus itu adalah sejatinya pemilik dari segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan, Yesus pun menyingkir. Yang keenam, kesadaran dan penghargaan terhadap berkat Tuhan Yesus. Saudaraku, di sini kita dipertegas bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pentingnya tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah sisa makanan itu agar tidak terbuang. Bukankah itu menjadi cambuk bagi setiap kita untuk menyadari penghargaan atas berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan biarkan berkat Tuhan itu menjadi sia-sia. Jangan biarkan berkat Tuhan itu menjadikan tidak berarti di tengah-tengah kehidupan kita. Nikmati dan biarlah berkat Tuhan itu menjadi memberkati tengah-tengah kehidupan setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik? Yang pertama sekali, selalulah percaya kepada karya penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, Tuhan itu sanggup memenuhi kebutuhan setiap kita. Yang kedua, lihatlah kuasa Tuhan di balik keterbatasan setiap kita. Kalau manusia itu punya keterbatasan, Filipus, Andreas tidak mampu melihat jauh, tapi Tuhanmu, Yesusmu adalah pribadi yang melampaui setiap keterbatasan yang ada dalam kehidupan setiap manusia. Tuhan Yesus itu
bisa melihat jauh-jauh dan lebih jauh. Sebab Dialah yang punya hidup kita dulu, kini, dan nanti. Yang ketiga, bersyukurlah atas berkat Tuhan. Syukurilah berkat Tuhan sekecil apapun dalam kehidupan. Dan jadikanlah itu menjadi sesuatu yang berarti, yang memberkati di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dan jangan pernah menyediakan berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Ingat, mungkin banyak orang yang tidak merasakan hal yang sama denganmu, maka jangan pernah menyia-nyiakannya. Yang keempat, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu mengutamakan kebutuhan rohani. Roti itu, makanan itu, nasi itu hanya sementara, hanya memenuhi kebutuhanmu beberapa saat saja. Tapi kebutuhan rohani, roti hidup Yesus Kristus itu sendiri adalah kebutuhan kekal, hidup yang kekal, hidup selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, tidak lain adalah hindarilah kehendak duniawi. Apa yang dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Tuhan Yesus, Dia menyingkir ketika orang-orang ingin mengangkat Dia menjadi raja dunia ini. Saudaraku, dunia ini dengan segala isinya selalu menggoda setiap kita untuk menguasainya, bahkan untuk membuat dunia ini segala-galanya. Tapi dari apa yang kita pelajari dengan sikap Tuhan Yesus, Dia menghindar. Tuhan mau katakan, bukan dunia ini menjadi tujuan kita, tapi sorga nyata di dalam kerajaannya. Hal yang berikut yang bisa kita lihat, andalkanlah Tuhan Yesus dalam segala hal dan tergantunglah seutuhnya kepadanya. Pribadi yang sering terlupakan adalah anak kecil itu. Padahal anak kecil itu yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan di sanalah kuasa Tuhan Yesus itu. Ketika kita mengandalkan kuasa Yesus dalam setiap kehidupan kita, maka hal terkecil, maka hal yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap dalam kehidupanmu pun, ketika engkau mengandalkan Tuhan Yesus, maka itu akan diberkati dan memberkati dalam kehidupanmu. Maka jangan pernah mengandalkan hal lain kecuali Yesus di dalam kehidupanmu. Saudaraku, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang terakhir yang mau menjadi refleksi bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Firman Tuhan mengajak kita untuk jadilah saksinya bahwa di dalam Tuhan bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga psikis, bukan hanya rohani. Rohana pun ada di dalam Tuhan, bukan hanya rohana, rohani pun ada di dalam Tuhan Yesusmu. Maka percayalah dan imanilah bahwa Yesusmu berkuasa memenuhi kebutuhan setiap kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan kami teramat percaya bahwa Engkau berkuasa memenuhi kebutuhan setiap kami, bahkan melampaui apa yang kami pernah pikirkan, apa yang pernah kami renungkan, khayalkan, impikan dalam kehidupan ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang selalu terkait erat dengan Tuhan di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.